Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran atau mungkin bertanya-tanya, kenapa ya seorang istri bisa selingkuh? Nah, ini topik yang sensitif banget tapi penting buat kita pahami. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng berbagai pemicu dan sudut pandang dari kanal YouTube Kang Kumis untuk mengerti apa sih yang sebenarnya terjadi di balik isu ini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Banyak banget dari kita yang mungkin mikir, kalau udah cinta, ya pasti aman. Cinta sejati itu benteng terkuat dalam pernikahan. Tapi ternyata, menurut sumber yang kita bahas hari ini, realitanya jauh lebih rumit dari itu. Cinta aja ternyata nggak selalu cukup loh untuk menjamin kesetiaan. Dan angka ini benar-benar nunjukin betapa rumitnya masalah ini. Coba deh bayangin. Sekitar 30-40% pernikahan itu pernah mengalami kasus perselingkuhan. Ini bukan angka yang kecil loh. Ini statistik yang seolah-olah maksa kita buat nanya lebih dalam lagi. Sebenarnya apa aja sih faktor pemicunya? Oke, pemicu pertama yang kita bahas, ini akarnya ada di sesuatu yang seringkali terjadi pelan-pelan dan nggak disadari, yaitu memudarnya kedekatan. Baik itu kedekatan fisik maupun emosional. Nah, disinilah titik awal retaknya sebuah hubungan bisa muncul. Nah ini nih, idenya menarik banget. Sumber kita ngejelasin kalau setelah fase bulan madu lewat, biasanya sekitar 2 tahunan, gairah cinta yang menggebu-gebu di awal itu pelan-pelan berubah jadi rasa sayang yang lebih tenang. Tapi, masalahnya muncul kalau rasa sayang ini nggak dirawat dan hubungan itu cuma jadi rutinitas belaka. Disitulah benih-benih ketidakpuasan bisa mulai tumbuh. Dan ketidakpuasan ini bisa muncul dalam dua bentuk yang beda tapi saling nyambung. Di satu sisi ada ketidakpuasan seksual. Jadi keintiman fisik itu jadi hambar, cuma rutinitas, atau bahkan makin jarang. Nah, di sisi lain, ada juga ketidakpuasan emosional. Ini soal kurangnya komunikasi, udah nggak ngerasa nyambung lagi pas ngobrol. Yang pertama tadi bisa jadi pemicu perselingkuhan fisik, sementara yang kedua ini bisa ngarah ke perselingkuhan emosional. Sekarang kita geser ke pemicu berikutnya yang sifatnya lebih personal. Ini tentang gimana perasaan itu bisa berubah, gimana hati bisa berpaling ke orang lain, dan gimana luka lama akibat pengkhianatan bisa kebuka lagi dan memicu masalah baru. Sumber kita ini pakai istilah yang unik banget buat fenomena ini, pubertas kedua. Ini bukan pubertas fisik ya, tapi lebih ke fase emosional di mana seseorang bisa ngerasa hidup lagi dan jatuh hati sama orang lain. Yang menarik, disebutin juga kalau usia-usia ganjil, contohnya 39 tahun, itu jadi masa-masa yang rawan, di mana seseorang bisa aja ngebangun koneksi emosional yang baru dan kuat banget di luar pernikahannya. Lanjut, ada pemicu yang lahir dari rasa sakit yang mendalam, yaitu balas dendam. Siklusnya digambarin dengan jelas banget di sini. Dimulai dari pasangan yang selingkuh, yang pastinya nyiptain luka pengkhianatan. Terus kepercayaan jadi hancur lebur. Sumber kita bahkan nekenin kalau luka kayak gini tuh susah banget, bahkan mungkin nggak akan pernah sembuh total. Nah, pada akhirnya pasangan yang tersakiti ini ada di sebuah persimpangan, di mana mereka bisa jadi milih buat balas dendam dengan ngelakuin hal yang sama. Dan inilah poin krusialnya. Walaupun dorongan buat balas dendam itu rasanya bisa kuat banget, bahkan mungkin terasa memuaskan, sumber kita menggarisbawahi kalau tindakan akhirnya itu tetap sebuah pilihan sadar. Seseorang itu kayak lagi berdiri di persimpangan jalan, mau milih jalur memaafkan atau milih jalur pembalasan. Oke, setelah kita ngebahas macam-macam pemicunya, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Solusinya apa dong? Menariknya nih, sumber kita nggak nawarin formula yang ribet. Semuanya ternyata berpusat pada satu kata yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Apresiasi. Kutipan ini benar-benar nusuk langsung ke jantung masalahnya. Perhatian yang tidak Anda berikan kepada pasangan Anda akan diberikan oleh orang lain. Ini tuh pengingat yang keras banget ya. Kalau kita nggak ngasih apresiasi ke pasangan kita, bakal selalu ada orang lain di luar sana yang siap ngasih itu. Konsep ini disebut sebagai kesenjangan apresiasi. Maksudnya apa? Ini adalah semacam kekosongan emosional yang tercipta pas seseorang udah nggak ngerasa dilihat, dihargai, atau diakui lagi sama pasangannya. Dan kekosongan inilah yang jadi lahan super subur buat perhatian dari orang lain bisa tumbuh. Nah, gambaran ini ngejelasin dengan sempurna apa yang terjadi. Ketika di rumah itu ada kekosongan apresiasi, sebuah pujian sekecil apapun dari orang lain, rasanya bisa jadi luar biasa banget. Perhatian kecil itu bisa memicu rasa penasaran, rasa bahagia sesaat, yang pada akhirnya pelan-pelan bisa ngebuka pintu ke arah perselingkuhan. Jadi, penawarnya apa dong? Menurut Kang Kumis, kunci pernikahan yang awet itu ditopang sama 4 pilar ini. Pertama, komunikasi yang terbuka buat saling berbagi isi hati.
Kedua, saling menghargai sebagai individu. Ketiga, apresiasi yang tulus dan benar-benar diungkapin. Dan yang terakhir tapi nggak kalah penting, refleksi diri. Jadi berani buat ngaca dan pahami akar masalahnya, bukan cuma saling nyalahin. Sebagai penutup, yuk kita sama-sama renungin pertanyaan ini. Setelah semua yang kita bahas, mungkin satu tindakan apresiasi paling kecil yang kita kasih hari ini bisa jadi investasi terbesar buat keharmonisan hubungan kita di masa depan. Terima kasih sudah menyimak.